Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat Indonesia. Semoga pagi ini kita selalu diberikan kemudahan serta kesehatan, sehingga kita bisa beraktivitas sesuai dengan harapan dan keinginan kita. Selamat berjumpa kembali dengan Ibu Ana. Kali ini Ibu akan mengajarkan tentang mata pelajaran PLBJ kelas 6 Bab 10 tentang fasilitas umum, MRT dan LRT. Selamat mengikuti. Pemerintah DKI Jakarta selalu berupaya dan terus berupaya untuk mengatasi kemacetan yang terjadi di Jakarta. Salah satunya dengan mengadakan fasilitas umum berupa MRT dan LRT. Sedangkan tujuan diadakan MRT dan LRT di Jakarta antara lain: yang pertama, mengurangi kemacetan. Tentu kita tahu bahwa di hampir setiap hari terjadi kemacetan yang sangat-sangat parah. Tujuan berikutnya adalah mengurangi jumlah kendaraan pribadi yang melintas di Jakarta. Dengan menaiki MRT dan LRT diharapkan penduduk yang bepergian di daerah Jakarta tidak menaiki kendaraan pribadi, tetapi mereka beralih menggunakan MRT dan LRT, sehingga jumlah kendaraan pribadi yang melintas di Jakarta diharapkan berkurang. Tujuan ketiga adalah mengurangi polusi udara di Jakarta. Tentu diharapkan MRT dan LRT dapat mengurangi tingkat polusi di Jakarta yang sudah sangat di atas ambang batas. Karena MRT tidak menggunakan bahan bakar minyak, tetapi dengan menggunakan bahan bakar listrik. Tujuan yang keempat adalah mempercepat jarak tempuh warga Jakarta saat bepergian. Warga Jakarta saat bepergian yang hendak berangkat ke kantor ataupun pulang dari kantor akan mengalami sedikit lebih cepat dibandingkan jika menggunakan kendaraan pribadi. Karena diharapkan dengan menaiki MRT ini mereka akan mempercepat jarak tempuh warga Jakarta saat bepergian. Tentu saja karena MRT dan LRT ini adalah rangkaian kereta yang tidak pernah melewati lampu merah, sehingga diharapkan kecepatan orang-orang yang bepergian atau mobilitas penduduk di Jakarta akan lebih cepat daripada jika mereka menggunakan kendaraan umum atau jika mereka menggunakan kendaraan pribadi tentunya. Apa sih moda raya terpadu atau MRT atau Mass Rapid Transit? MRT adalah sistem transportasi transit cepat menggunakan rel kereta listrik di Jakarta. MRT mulai dibangun pada 10 Oktober 2014 dan diresmikan pada 24 Maret 2019. Wow, lama bukan? MRT melewati 13 stasiun, terdiri dari 7 stasiun layang dan 6 stasiun bawah tanah. 7 stasiun layang tersebut antara lain Lebak Bulus, Fatmawati, Cipete Raya, Hajinawi, Blok M, Blok A, dan Senayan. Adapun 6 stasiun bawah tanah yaitu Senayan, Bendungan Hilir, Setiabudi, Dukuh Atas, dan Bundaran HI. Apa itu LRT atau lintas rel terpadu atau bahasa kerennya Light Rail Transit? LRT adalah sistem kereta api penumpang yang beroperasi di perkotaan yang konstruksinya ringan dan bisa berjalan dalam lintasan khusus. LRT bekerja dengan konsep memindahkan penumpang lebih banyak melalui operasi rute yang lebih banyak. LRT menggunakan sistem teknologi track rail, yaitu aliran listrik akan disalurkan melalui rel ketiga yang terhubung ke bagian bawah kereta, sehingga tidak ada kabel di atas kereta yang menjuntai.
Apa itu perbedaan MRT dan LRT? Baik, perbedaannya adalah yang pertama, MRT berkapasitas penumpang 1.950 orang, sedangkan LRT berkapasitas penumpang 500 orang. Wow, jauh sekali perbedaannya. Yang kedua, MRT terdiri dari 6 rangkaian gerbong, sedangkan LRT 2 hingga 4 rangkaian gerbong. Oh, mungkin ini yang mempengaruhi kapasitas penumpangnya. Yang ketiga adalah berjalan di lintas layang dan bawah tanah, itu MRT. Sedangkan LRT berjalan di lintasan layang. Wow, kalau MRT berjalan di lintasan layang dan bawah tanah, tapi LRT berjalan hanya di lintasan layang. Jadi MRT itu atas bawah, tetapi kalau LRT hanya di atas. Perbedaan yang keempat adalah jika MRT didatangkan dari negara Jepang, sedangkan LRT didatangkan dari Korea Selatan. Yang terakhir, jika MRT sistem angkutan massal berdaya angkut besar, sedangkan LRT sistem angkutan massal berdaya angkut kecil. Mengapa? Sudah jelas terlihat kapasitas penumpangnya. MRT 1.000 lebih, sedangkan LRT tidak sampai 1.000 orang. Ya. Berikutnya adalah nilai-nilai yang terkandung ketika menaiki MRT dan LRT. Nilai positif yang pertama yang terkandung ketika menaiki MRT dan LRT adalah tertib. Dalam hal ini, ketika kita mau naik MRT atau LRT, kita harus tertib saat memasuki gerbang, saat membeli tiket, dan ketika menaiki eskalator ke atas. Sedangkan nilai yang terkandung kedua adalah disiplin. Disiplin dalam hal ini, pemerintah DKI Jakarta membangun LRT dan MRT ini diharapkan mobilitas warga yang keluar masuk Jakarta ataupun di dalam Jakarta akan lebih mudah dan lebih cepat. Ini dengan tujuan agar mereka lebih menghargai waktu dan lebih disiplin, lebih tepat waktu ketika masuk kantor dan pulang kantor. Tidak ada yang terlambat sekolah, tidak ada yang terlambat masuk kantor, dan lain sebagainya. Nilai yang ketiga adalah pantang menyerah. Ini ditunjukkan oleh pemerintah DKI Jakarta pada saat pembangunan LRT dan MRT. Bisa terlihat bahwa pembangunan itu dimulai dari 2012 hingga berakhir pada 2019. Mereka tidak pernah menyerah untuk mencapai tujuan yang lebih baik untuk kehidupan masyarakat Jakarta yang lebih baik. Nilai yang berikutnya adalah tanggung jawab. Pemerintah DKI Jakarta mengadakan MRT dan LRT ini sungguh luar biasa prosesnya. Dengan proses yang sangat lama dan biaya yang tidak murah, maka kita sebagai warga DKI Jakarta yang baik harus bertanggung jawab menjaganya, merawatnya. Nilai yang terkandung yang terakhir adalah peduli sosial. Dalam hal ini, pengguna MRT dan LRT sangatlah kompleks, terdiri dari berbagai suku bangsa, dari berbagai kalangan, dari berbagai usia. Oleh karena itu, marilah kita budayakan peduli terhadap orang-orang yang lebih membutuhkan terlebih dahulu. Misalnya, orang yang mempunyai kebutuhan khusus, manula, ibu hamil, orang sakit, itu tentu kita dahulukan untuk lebih utama mendapatkan tempat duduk dibandingkan dengan kita orang yang kuat dan sehat. Baik anak-anak, berikutnya adalah tugas. Untuk tugas ini, bacalah kembali buku PLDJ kelas 6 halaman 105 sampai 113.
Dan kemudian kedua adalah kerjakan latihan yang ada pada halaman 113 dan 114. Bagian A dan bagian B ditulis dengan cara menulis nomor dan jawabannya di buku PLDJ. Jangan lupa menulis tanggal, terutama bagi yang tidak memiliki akun. Tentu tolong ditulis tanggal dan nama jelas agar mudah dikenali. Yang keempat, tugas difoto di depan dada dengan berseragam sesuai dengan harinya. Hari ini, hari beribadah pelajaran PLBJ untuk difoto secara zoom dan juga difoto di depan dada agar dapat dengan mudah untuk dinilai. Terima kasih, jangan lupa klik tombol like dan subscribe ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.